sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali pada hari ini, Senin 21 Desember 2020 dalam Sapa Malam Gembala di edisi yang ke-204. Bersama-sama kita sudah mengawalinya dengan Kidung Jemaat 204, Sang Kristus bangkit nyanyilah. Di sini disampaikan ada berita Paskah, berita kebangkitan Kristus, karena itu bernyanyilah puji Tuhan. Di tengah Natal ini kita diingatkan bahwa tanpa Paskah, Natal itu tidak ada artinya. Tanpa Allah yang mau berkorban untuk manusia, anak-anaknya yang dikasihi, maka kehadiran Yesus di Natal, di malam Natal, itu tidak ada artinya. Kita boleh mengalami, merasakan kasih Tuhan itu justru ketika Dia yang lahir ini berkarya, kemudian mati, bangkit untuk kekasih-kekasih hatinya. Karena itu mari kita bersukacita menyambut Dia yang sudah bangkit itu, yang sudah hadir, bangkit kembali, dan yang akan datang kembali. Kita persiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan yang penuh dengan kasih itu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang pengasih, anak-anak-Mu rindu untuk menyambut firman-Mu, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya, demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam hari ini adalah kekudusan ukupan. Dan kita boleh mendasarinya dengan Keluaran pasal 30 ayat 34 sampai dengan 38. Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul di sini, mengenai ukupan yang kudus. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sabtu kemarin kita bicara tentang minyak urapan, dan ternyata itu harus hati-hati kita memberikan istilah itu dalam penggunaannya di masa kini, karena itu terbatas untuk keperluan ibadah di kemah suci di Bait Allah. Ya, jadi kita mungkin perlu mencari istilah yang lain. Nah, kemudian pada malam hari ini kita bicara tentang hal yang serupa, tentang ukupan. Bahwa ukupan ini kudus, sesuatu yang sangat dikhususkan hanya untuk Tuhan. Apa itu ukupan? Ukupan yang kudus ini adalah campuran dari rempah-rempah yang bahannya sudah kita baca tadi, ditentukan secara khusus, kemudian diramu sedemikian rupa, memang oleh ahlinya, tukang campur rempah yang ahli. Bahkan kemudian ukupan ini yang dipersiapkan untuk mezbah pembakaran ukupan, yang kemudian diletakkan di depan tabir ruang Maha Kudus tersebut, dia dibuat khusus menjadi bagian untuk Tuhan. Dan ancamannya tegas. Orang yang membuat minyak semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Ayat 38. Tidak boleh untuk kesenangan pribadi, karena itu adalah khusus untuk Tuhan. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa apa yang dikhususkan bagi Tuhan itu tidak boleh diambil untuk kesenangan pribadi manusia. Apa yang mirip dengan itu? Bagaimana dengan kita? Nah, barangkali kita harus berhati-hati dengan sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, dengan sesuatu yang kelihatannya membanggakan, sesuatu yang
kalau di hidung itu berbau harum ya, padahal itu di telinga itu membuat kita merasa nyaman, ataupun segala sesuatu yang menyenangkan yang harusnya bukan untuk kita, untuk Tuhan, tapi kita ambil untuk diri kita, atau kita memakai nama Tuhan untuk kesenangan pribadi kita. Orang itu memberikannya bagi Tuhan, tetapi kita pakai untuk kesenangan pribadi kita. Jangan sampai kita dibutakan oleh pujian, oleh kehormatan, ataupun oleh segala sesuatu yang menyenangkan, kalau sesungguhnya yang layak menerima kemuliaan itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga jangan sampai tanpa sengaja kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tempatkanlah dirimu sebagai hamba. Aku ini hanya hamba. Biarlah pujian dan kemuliaan untuk Tuhan sendiri. Bijaksanalah. Mari kita berdoa. Tolong kami ya Tuhan, untuk menempatkan diri sedemikian rupa. Kami adalah pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu. Biarlah kemuliaan itu kembali kepada Tuhan. Kepujian dan kemuliaan hanya untuk-Mu. Ajar kami untuk menempatkan diri sedemikian rupa, sehingga kami tidak mengambil ataupun mencuri kemuliaan-Mu. Tolong kami, saya pribadi maupun juga sahabat GKI Gendong Indah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat 204, Sang Kristus Bangkit Nyanyilah. Dan kita menyanyikan bait yang ke-13 dan 14. Kalau tadi bait 1 dan 8, sekarang 13 dan 14. Sang Kristus Bangkit Nyanyilah. Sampai berjumpa kembali di esok hari, sahabat GKI Gendong Indah dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.